ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Karena suatu derajat di surga yang tertinggi adalah orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan apa saja, senang, susah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh segenap keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, ulama-ulama sampai sekarang, kaum ulama kita yang senantiasa membimbing kita dalam usaha dakwah. Semoga beliau-beliau telah mendahului kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan tambahkan cahaya-cahaya di kubur. Alhamdulillah, perkara yang paling penting kita sekali lagi ulangi lagi adalah perkara iman. Perkara ini tidak pernah kita bosan dengarkan, tidak pernah kita bosan menyampaikan. Kalau perkara syariat ini cukup sekali kita dengarkan, ini sudah cukup. Yang namanya haram, sesuatu yang haram itu sudah cukup sekali. Tapi yang namanya iman ini diulang-ulangi, yang namanya fadilah ini diulang-ulangi, terus diulang-ulangi sampai kita ini meninggal dunia, mengulang-ulangi perkara iman ini. Karena iman terus naik terus. Kalau iman kita ini baik, maka amal-amal akan baik. Kalau amal-amal kita baik, maka suasana dan keadaan akan baik. Kalau suasana dan keadaan baik ini, maka suasana ini akan membentuk tunas daripada yang baru. Karena orang tersuasana ini, orang tidak perlu lagi dakwah. Kalau kita orang semua tersuasana dengan dakwah, orang akan malu tidak ke masjid, orang akan malu tidak menutup aurat. Masya Allah. Maka hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja keluar dari 3 hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat pilih lagi kita untuk keluar 3 hari, 15 hari. Maupun kita doakan rijal-rijal kita supaya keluar lagi dan keluar lagi. Karena tidak ada selesainya pengorbanan ini, hadirin mulia, tidak akan ada pernah. Orang yang berkorban ini seperti orang yang haus, makin minum air ini makin haus, makin ingin berkorban. Dan orang yang memahami, yang mendapatkan keberkahan ini, maka dia semakin tidak paham ini usaha dakwah, semakin tidak paham, semakin meminta kepada Allah. Yang bahaya ini kalau orang sudah paham, wah ini bahaya. Kalau kita merasa tidak paham itu, Masya Allah, itu yang benar, sehingga kita ini mau korban lagi, keluar lagi. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita amal-amal yang sudah disampaikan, yang kita sudah amalkan ini kita buat dengan apa? Dengan keyakinan yang benar, dengan janji-janji Allah. Jadi hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu suka kalau kita tagih janjinya. Bahkan kalau kita dianjurkan ini, orang-orang tua kita berdoa ini setengah memaksa Allah. Ya Allah, kalau engkau saya tidak keluarkan, ya Allah. Masya Allah. Karena harinya pada titik tertentu seorang hamba ini sudah pasrah bulat kepada Allah, barulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirinya. Barulah akan datang ke gairullah. Tidak ada lagi selain Allah, yang adanya Allah. Tapi kalau masih ada yang lain-lain ini, Allah tidak akan turun tangan. Masih ada yang lain, masih punya harapan-harapan yang lain. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan pulang ini akan mengamalkan makomi dengan sempurna. Jaulah 1, jaulah 2. Maka
Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi-nabi ini di backup istrinya ini, maka usaha dakwah akan maju, akan banyak umatnya. Maka kita juga ini super aktif, masya Allah. Kita tanya jola satunya kapan, jola duanya. Kemudian kita beri semangat. Nah, ini sebentar lagi di jola 2, jola 1, 3 hari ini taklim, masya Allah. Karena kita sudah memahami kalau hanya rijalnya saja ini yang keluarnya Allah, maka agama ini baru di depan pintu. Nah, kalau sudah masturah-masturahnya juga sudah paham dan mau mengamalkan, baru agama masuk ke dalam rumah. Dan ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini paling dekat dengan ibunya. Kalau amal-amal dia benar, masya Allah, amal-amal dia sungguh-sungguh, maka insya Allah anak-anak kita juga akan jadi sungguh-sungguh. Dia akan dengarkan sungguh-sungguh, tawajuh, dengarkan taklim seperti disampaikan taklim. Ini taklim ini hadirin mulia, ini barokahnya yang kita cari, bukan ilmunya sudah. Karena kalau sudah kadang-kadang kita sudah paham, sudah apa namanya, sudah hafal, bukan paham, sudah hafal ini. Setiap berapa puluh tahun sudah kita taklim paham. Maka kita cari barokahnya. Karena kenapa hadirin mulia? Kita sudah sering dengarkan bahwa sifat taklim ini mendatangkan malaikat. Mendatangkan malaikat. Jadi berapa lama kita bertaklim di rumah kita, maka sebenarnya itulah waktunya malaikat akan tinggal di rumah kita. Kalau kita taklim 2 menit, 2 menit, ya 2 menit lah malaikat tuh. Tapi kalau kita taklim setengah jam, masya Allah. Kalau mampu setengah jam, maka malaikat setengah jam di rumah kita. Makin lama malaikat makin berkah rumah kita. Jadi jangan berpikir wah ini taklim sudah tahu ini. Dengar kadang-kadang anaknya taklim, ibunya di dapur aja dengarkan. Nah, ini hadirin mulia, karena dia pikir sudah tahu. Ini orang begini ini tidak dapat sifat taklim. Sifat taklim ini diadakan dengan istiqomah. Waktunya istiqomah, tempatnya istiqomah. Baru taklim yang begini ini mendatangkan hidayah. Mendatangkan hidayah. Istiqomah ini kata masih kita. Waktunya istiqomah, tempatnya istiqomah. Kalau bisa ditambah dan ditambah, baru nanti taklim seperti ini akan mendatangkan hidayah. Dengan cara Allah sekehendaknya bagaimana dia buat. Seperti pernah terjadi ini, banyak ini kejadian waktu di Aceh, masya Allah, orang taklim, maka ada ibu-ibu seorang ibu dengan anaknya taklim, maka tiba-tiba di luar ini katanya ribut-ribut, maka anaknya mau keluar, kata ibunya nggak usah keluar. Itu paling suara apa? Ternyata hadirin mulia tsunami. Waktu taklim itu tsunami sudah terjadi, ribut-ribut di luar. Masya Allah, rumahnya tidak tersentuh walaupun sedikit. Setelah saya taklim juga tsunami juga sudah hilang. Padahal keluar rumah sudah rumah tetangga semua pada habis. Subhanallah, rumahnya habis, dia enggak habis rumah, enggak apa-apa, tidak tersentuh bahkan. Subhanallah, malaikat hadirin mulia. Taklim dibuat dengan banyak ini kisah-kisahnya, banyak sekali kisah-kisah seperti ini taklim. Dengan taklim istiqomah ini, masya Allah. Orang sekarang kan dianggapnya taklim ini hanya untuk mendapatkan ilmu. Ini orang tidak paham ya. Jadi kalau sudah tahu ngapain, orang sudah tahu begini, ini sudah tahu, enggak usah aja, ya kan? Itu kan logikanya begitu. Padahal tidak, barokahnya ini hadirin mulia. Kata Pak Gus dulu, barokahnya ini yang mau dicari. Akan datangkan sifat taat. Terus malaikat akan datang ke rumah kita sehingga rumah kita diberi rahmat. Kalau ada taklim sebentar-sebentar anak sama anak berkelahi, suami sama istri berkelahi. Karena kenapa? Yang ada suasana setan saja. Sama-sama emosi, sebentar-sebentar emosi. Ini karena kalau sudah setan didatang. Karena seringnya kita ini sering meluapkan kemarahan, hadirin mulia. Kadang-kadang orang lain berkata sama dengan istri kita atau suami kita, kita tidak tersinggung. Tapi kadang-kadang karena
Istri yang ngomong tidak ada suasana agama, tidak ada suasana malaikat, perkataan yang sama itu kita emosi di depan istri kita. Begitu sebaliknya juga seorang istri, kadang suami bicara seperti biasa saja, tapi karena yang ada suasana setan, hatinya tidak dipenuhi dengan setan, karena setan sangat senang ini. Nah, itu kalau katanya musyawarah setan itu termasuk setan yang menghancurkan rumah tangga, itu termasuk nilainya besar. Kalau orang dibuat berzina apa ini tidak terlalu setan itu. Iblis kalau laporan musyawarah itu oleh datang ada anak buahnya, oh wahai Tuan, aku telah menjadikan bercerai, menjadikan bertengkar suami istri. Kata iblis, wah bagus itu, hebat. Nah, Masya Allah, hadirin mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana hadirin mulia memblok itu ialah dengan taklim, dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran. Insya Allah suasana malaikat akan datang ke rumah kita. Kemudian hadirin mulia Allah Subhanahu Wa Taala, juga anak-anak kita, Masya Allah, biasakan jangan waktu keluar aja kita makan berjamaah, di rumah juga kita amalkan makan berjamaah kita dengan anak kita, istri kita. Masya Allah, ini berkah sekali. Coba lihat anak-anak itu kalau makan sendiri biasanya dikasih makan itu susah, bahkan terbuang-buang nasinya dan sebagainya. Tapi coba kita juga di rumah bagi nampan makan berjamaah, Insya Allah sunnah pasti di atasnya ada kejayaan. Makan semangat sekali anak-anak kita itu berebut, Masya Allah, sampai nambah-nambah, Masya Allah. Karena memang berkahnya begitu, agama itu memang begitu. Datangkan kenikmatan, datangkan kedamaian. Kalau kita ini hadirin mulia mengamalkan agama dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita niat juga bagaimana berpikir tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita juga, adik-adik kita, supaya kita ini berniat juga menaskil mereka, mengajak mereka untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besarnya pahala dakwah ini, baru berniat ini orang menyampaikan agama ini, Masya Allah, sudah diberikan pahala yang tak terhingga. Seperti diceritakan, ada orang di markas India ini sudah niat 3 hari. Nah, karena sesuatu hal dia telah meninggal dunia dan ajalnya, maka seorang teman saya telah mimpi dia telah berada di surga. Ketika ditanya kenapa kau, padahal kau ini belum keluar, ya saya sudah niat ini, sudah niat keluar 3 hari, Allah Subhanahu Wa Taala telah ampuni semua dosa-dosa saya. Nah, begitulah hadirin mulia hebatnya dakwah, tingginya dakwah. Sehingga hadirin mulia, dahulu ini Nabi kayak namanya Nabi. Nah, kita biasa di SD ada pelajaran. Kalau namanya Nabi itu dia dakwah dengan keluarganya. Nah, itu Nabi dulu. Kalau Rasul dakwah dengan kaumnya, ya kan? Bahkan ada Nabi diangkat Nabi oleh Allah dakwah dengan keluarga kecilnya saja. Ya. Nah, Ibrahim itu dakwah dengan keluarganya, ikut juga keluarganya. Tapi dia Nabi dan Rasul. Nah, bagaimana kemuliaan kita hadirin mulia? Kita ini bukan hanya keluarga kita, tanggung jawab kita, ya, tapi seluruh alam, seluruh manusia, nah, sampai akhir zaman, bukan hanya keluarga kita, seluruh manusia. Hudal linnas. Nah, karena Allah yang kita sembah ini bukan Tuhannya orang Islam, Tuhannya manusia. Al-Quran petunjuk bagi seluruh manusia. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat untuk seluruh manusia, bukan hanya kepada orang Islam. Maka hadirin mulia, daripada intinya telah keluar, kita niat keluar lagi 15 hari, dan niat lagi kita menaskil, mengajak saudara-saudara kita ini, sehingga kita ada sifat ikram, datang keluarga kita atau kita datang bersilaturahmi ini. Kita niatkan sudah, walaupun ini kita mungkin hanya bicara-bicara keperluan, nah, tapi kita sudah niat ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan dakwah ini sampaikan niat kita kepada orang-orang itu. Walaupun mulut kita tidak sanggup bicara besarnya iman, besar dakwah ini, mengajak orang sholat masang, kadang-kadang seorang tidak terlalu berat bicara sholat, bicara apa,
Kita datang ini dengan kerisauan saja, niat sudah menaskil orang, niat mengajak orang ini, Allah Subhanahu wa taala telah sambungkan hatinya. Dia akan paham walaupun kita tidak bicara agama, dia akan oh aku ini diajak sholat ini. Insyaallah. Itu Pak. Nah, banyak sekali kayak begitu. Kita silaturahmi, bicara-bicara sayur, petani, bicara-bicara apa dan sebagainya. Dia sudah mengerti, aku sebenarnya diajak sholat, aku paham ini. Ya. Karena sudah ada niat dan risau. Tapi kalau tidak ada risau, enggak juga Pak. Kalau ada risau, sudah ada risau di hati kita, doa sudah di rumah juga, sudah niat, insya Allah. Dakwah itu mudah aja Pak, mudah. Kita aja yang mau sulit-sulitkan dakwah itu. Coba lihat Nabi Ibrahim itu contohnya kan. Ketika sudah selesai Nabi Ibrahim ini membangun Ka'bah, maka Allah suruh, wahai Ibrahim, ajak seluruh manusia datang ke Ka'bah untuk melaksanakan haji, seluruh manusia. Bila Nabi Ibrahim, bagaimana ya Allah, aku tidak punya sayap mau terbang, tidak bisa ini. Maka kata Allah, wahai Ibrahim, kau pergi daripada 4 penjuru mata angin, teriak saja, teriak. Nah, teriak seperti itu, datang orang seluruh manusia. Maka kata Allah, nanti aku sampaikan. Nah, betul Pak, Allah sampaikan. Sekarang ini seluruh manusia sampai hari kiamat datang ke Ka'bah orang. Masya Allah, begitulah ini katanya. Kita dakwah ini seperti ini juga. Dakwah niat saja, niat. Insya Allah keluar aja orang manusia, Allah hidayat. Walaupun mungkin nanti ibu-ibu sambil apa namanya, memotong-motong bawang, memotong-motong sayur, baca selawat, baca istighfar. Nah niatkan ini, ya Allah mudah-mudahan amal zikirku ini diberikan ini manfaat, diberikan kesan ke seluruh dunia supaya orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahalanya Masya Allah walaupun hanya mengiris-ngiris bawang, tapi karena niatnya tadi niat dakwah dikesankan, maka Allah Subhanahu wa taala kesankan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, disuruh saja bersyarat, sudah kamu pergi di 5 mata angin. Begitulah yang dikehendaki hadirin mulia Mu'illas rahmatullah alaih mengeluarkan jamaah-jamaah mastura ini. Karena bagaimana ibu-ibu ini punya kerisauan juga ini. Jangan hanya risau sedikit, tapi risaukan seluruh umat ini. Kita ini umat yang hebat, umat yang kaya, umat yang terpandang, umat yang dicemburui. Maka janganlah kita ini kerdil hanya mikirkan keluarga kita saja. Tapi hendaklah kalau kita salah hajat, salah tahajud, salat duha, minta sama Allah, ya Allah kalau kau suka salat hajat saya, salat duha saya, berikanlah ini salah kesangkanlah salat duha saya ini kepada seluruh manusia supaya dia kenal Engkau ya Allah, supaya Engkau pandang Engkau ya Allah. Maka telah benar kata Rasulullah bahwa niat seorang umat ini lebih baik daripada amalnya. Niatnya lebih baik amalnya. Nah inilah dikehendaki sebenarnya kita keluar itu 3 hari agar kita semua ibu-ibu, semua mastur, wanita-wanita ini punya kerisauan yang sama, yaitu bagaimana mengajak seluruh manusia. Memang langkah-langkah wanita ini terbatas, tertutup aurat, dia mau bicara juga susah, harus ditemani keluar, harus ditemani mahramnya, suaminya. Tapi amalnya dan kerisauannya inilah yang Allah pandang. Bahkan usaha dakwah ini, adanya usaha dakwah ini sering kita dengarkan karena risaunya seorang ibu, seorang nenek. Ketika Mu'illas rahmatullah alaih calon istrinya, maka dia katakan kita harus punya menantu nanti. Ini mertuanya Mu'illas yang paham agama, yang menyebarkan agama. Aku nikahkan nanti anakku ini pada dai-dai yang sebenarnya memahami agama. Maka dengan niat seperti itu seorang nenek ibu ini Allah kabulkan. Nah hadirin mulia, begitu juga ini kita Masya Allah niat, walaupun kita di rumah hanya memasak, di rumah hanya membersihkan WC, ranjang apa dan sebagainya, tapi mintalah kepada Allah dalam doa-doa kita. Inilah kebesaran usaha dakwah. Begitu juga laki-lakinya pergi ke kebun menebas, tapi karena ada risau sambil menebas subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka nanti dia doa, ya Allah kalau Engkau suka dengan zikirku ini, jadikanlah sebaik seluruh alam. Nah, maka dilarang kita berprasangka buruk. Mentang-mentang kita dakwah ini sering disampaikan dulu Pak Kiai Gusro masih hidup, jangan kamu mencela orang ahli zikir. Mungkin asbab zikirnya ini kita dapat hidayah. Nah, jangan cela ahli zikir. Apa nih zikir ini?
Tidak ada risau, nanti kau duluan masuk neraka kalau kau zikir terus, tidak berdakwah. Nah, ini jangan seperti itu. Kata beliau, sering disampaikan beliau. Mungkin asbab mereka zikir, wali-wali kita, orang-orang ahli zikir ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah. Karena begitulah hadirin mulia, mata rantai ini tidak pernah terlepaskan daripada usaha istimayat. Mulai Ilyas, mulai Yusuf, kerisauannya luar biasa. Sampai masing-masing kita, seluruh waktunya, seluruh hidupnya untuk agama. Kalau kita belum bisa, seluruhlah amal-amal kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan. Nanti insya Allah diri kita ini Allah jaga. Pernah kita dengar Muhammad Ilyas rahmatullahi katakan, berdoalah bagaimana berdoalah dengan mulut-mulut yang tidak pernah berdosa. Maka Muhammad ditanya, bagaimana mungkin, siapa yang mampu berdoa sedangkan mulut kita semua pernah berdosa? Maka Muhammad rahmatullahi katakan, caranya kamu mendoakan orang lain, doakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan dirimu. Karena malaikat ini mulutnya tidak pernah berdosa. Masya Allah. Kalau kita semua mulut kita pasti berdosa, mengumpat apa segala macam, ya kan? Maka mulai selama sampai kepahamannya mulai seperti itu, hadirin mulia. Berdoalah, maksudnya doakan orang lain, maka dengan asal doamu itu malaikat akan mendoakan kita, dan doa malaikat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya, kita semua. Salah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azilhul munzal muqarraban bi kamil kama innaka la tuhliful mi'ad. Innaka la tuhliful mi'ad. Innaka la tuhliful mi'ad. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rahman ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul munzal muqarrab innaka malkama innaka la tuhliful mi'ad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkau lah Maha Rahmat dan Kasih Sayang, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mengakui, ya Allah, kami tidak mengingkari nikmat-nikmat yang Kau berikan, begitu banyak nikmat, ya Allah. Kami tidak bisa menghitung nikmat itu, ya Allah. Dan kami tidak ingkari dosa-dosa kami, ya Allah. Banyak dosa-dosa kami, ya Allah, banyak sekali, ya Allah. Kami lalai, kami menggibah, kami menggunjing orang, ya Allah. Banyak dosa kami, ya Allah. Ya Allah, maka ampunilah kami, ya Allah. Dan berkah dakwah ini, ya Allah. Ya Allah, dan berkah saudara-saudara kami, amal-amal saudara kami yang Kau pandang, ya Allah. Ikutlah kami, ya Allah, sedang Kau ridai kami, ya Allah. Masing-masing kami, ya Allah, yang telah berdoa untuk kami, ya Allah, terimalah doa-doa mereka, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal kami yang sedikit ini, ya Allah, dan istiqamahkan kami, ya Allah, sampai hari kami, ya Allah. Mudahkan kami keluar, ya Allah, 40 hari ke negeri jauh, ya Allah. Ya Allah, di zaman yang fitnah, ya Allah, selesaikan sebatlah selesaikan fitnah, ya Allah. Keluarkan kami seperti biasa, ya Allah. 3 hari, 40 hari, 15 hari masturah, 4 bulan masturah, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa-doa kami lah, dan ampunilah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.